Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Ayo dada-dada dulu dong. Lambain tangannya. Udah lama kan tuh nggak ketemu teman-teman, udah seminggu kemarin. Oke, kita sebelum memulai kebaktian kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Sikap doanya gimana? Yuk, kita sama-sama mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa diberikan kesehatan. Sebentar lagi kami mau melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati, supaya kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik, dan juga Engkau yang berkati kakak-kakak yang akan melayani. Terima kasih ya Tuhan, berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku mau ngajak teman-teman untuk nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Siapa di sini yang mau kebaktian sekolah minggu walaupun online tapi hatinya bersukaria? Saya semuanya. Angkat tangannya dong, ayo angkat tangannya. Pintar. Kita nyanyi di rumah ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sambil bertepuk tangan juga boleh. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Mana nggak ada yang tepuk tangan nih? Hilangkanlah hati yang sedih. Itu tuh jumlah Very good. Very good. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Semuanya good ya. Mantap, walaupun di rumah kayaknya aku lihat semuanya pada semangat ya Cici Brenda. Semangka. Oke, sekarang aku mau ngajak untuk nyanyi lagu kedua, tapi aku mau kalian semua bangkit berdiri dong di rumah masing-masing. Aduh, Cicing bisa berdiri nggak tuh di kasur? Yuk bangkit berdiri, badannya mundur-mundur, kita, Harrison palanya nggak kelihatan. Tinggi banget. Oke, Adin berdiri, Marco, Ferin, terus ada Elo, ada Devon, ada Kakak, ada Cicing. Semuanya bangkit berdiri, coba badannya diregangin dulu. Siapa tahu pegel-pegel. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kayak orang olahraga gimana? 1, 2, biar nggak pegel. 3. Cicing berdiri dong. Oke. Sekarang ada yang masih ingat lagu ini nggak? I love you Jesus, deep down in my heart. Masih ingat nggak gerakannya gimana? Udah lama nih kita nggak ke gereja. Pasti masih ingat dong ya? Pasti lupa deh Kak. Kalau gitu nanti ya nari aja deh pokoknya. Ya, kita nyanyi ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cicing nyanyi. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Wah, lagi ya.
Walaupun di rumah aja kayaknya pada semangat. Makin Mantap. pinter. Coba Macia boleh dinyalain sebentar. Coba saling sapa dong teman-temannya, disapa dulu. Boleh nggak? Bentar, coba. Halo Mako. Apa kabar Mako? Halo. Coba misalnya. Halo Adin. Halo Adin. Coba saling Halo semuanya. matiin. Coba tanya mama, matiin mute-nya dong gitu. Halo. Ini malu atau apa nih? Halo. Udah lama nggak ketemu. Sekarang kita mau siap-siapkan mendengarkan firman Tuhan. Hai. Udah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Yang udah siap, acungin jempolnya. Jeng jeng. Oke, aku mute lagi semuanya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang lagi dari awal ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, adik-adik. Hari ini yang sharing firman Tuhan, Ci Brenda ya. Hai, apa kabar semuanya? Ada yang masih ingat nggak cerita-cerita minggu lalu? Ada nggak? Coba satu, ada yang tahu nggak cerita minggu lalu seperti apa? Dibuka dulu Kak speakernya. Yusuf. Coba semua speakernya dinyalain. Aku mau Yusuf. Yusufnya ngapain? Yusuf. Yusuf ngapain? Halo Depon. Ada jadi pemimpin. Ngapain? Yusufnya jadi Apa? Mimpi. Mimpi. Iyalah. Kemarin Mako nggak ikut. Mbak Dwi tungguin. Lagi Mbak Dwi tidur dong tungguin dia. Mako. Mimpi ya. Adin, ingat nggak Adin? Ceritanya apa ya, Din? Ingetin kakak dong. Ya, terus dapat baju.
terus dibully sama kakaknya. Jadi Aduh. Tuh kakak nih kayaknya nih rata-rata nih. Sekarang gantian kakak cerita ya. Tapi sebelum memulai cerita, kita doa dulu supaya kita diberkati sama Tuhan dan supaya Ci Brenda juga menyampaikannya dengan baik dan benar. Oke, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami semua, anak-anak-Mu di sini. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dan menyerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nih, sebelumnya ya. Aku mau kalian hitung. Ada berapa boneka aku? 1, 2, 3, aduh, 4, 5, 6, aduh, banyak banget. 7. Aku punya 7 boneka yang rata-rata boneka beruang, kecuali ini ada 1 koala dan 1 boneka kelinci. Wah, banyak nggak boneka aku? Siapa yang punya boneka lebih banyak dari aku? Tidak ada kan? Pasti aku yang paling banyak. Oh, Cicing angkat tangan. Oh, Cicing. Kenapa? Coba mana suaranya, Cicing? Itu suaranya di-mute. banyak. Itu boneka cicing semua. Apa? Yang Boneka ada Cicing pegang. ada berapa? Anda bonekanya Cing ada 20. Wah, Yang lebih Anda banyak. Yang Anda pegang kan boneka cicing semua, Cing. Cing jadi ada 20 tuh Anda. 20, gile. Banyak banget. Ini Ada berapa? Cing kan banyak. Ada Dede Mak 1, Oh, Desi 1, semuanya banyak. iya. Aku juga punya banyak nih. Kenapa ya aku nunjukin boneka aku begitu banyak? Kenapa? Ayo, kenapa aku tunjukin boneka aku begitu banyak? Karena hari ini aku mau ngelanjutin cerita Yusuf soal dia dan, waduh, bonekanya Ferin juga banyak. Aku mau ceritain soal saudara-saudaranya Yusuf yang banyak sekali. Wuhu. Saudara-saudaranya Yusuf, semuanya itu kemarin kan datengin Yusuf ke Mesir. Dijamu sama Yusuf. Ingat nggak? Mereka makan bareng di satu meja. Mereka akrab sekali. Yusuf sudah melupakan kesalahan-kesalahan yang dibuat kakaknya. Sekarang mereka pulang ke rumahnya, ke rumah bapaknya. Namanya Bapak Yakub. Ke rumahnya Yakub yang ada, kemahnya yang ada di Kanaan. Dia pulang, tuk, gitu. Dia pulang, terus pas sampai ke rumah, papahnya seneng. Aduh, anak-anakku udah pulang semua. Ada Ruben, ada, aduh, siapa nih namanya nih satu lagi nih, aku lupa nih. Oh, ada Benyamin, terus ada juga yang lain. Terus papahnya tanya, Benyamin, kemarin gimana? Ke Mesir, rajanya ngasih kita gandum nggak? Kok muka kamu terlihat bingung? Ada apa? Terus dia tanya juga sama Ruben. Ruben, kenapa itu adikmu kok diem aja ditanyain ya? Ada apa sih emangnya yang terjadi di Mesir? Terus mereka berdua, itu, Ruben kamu aja yang jawab, kamu kan kakak paling besar. Akhirnya Rubennya jawab, kok Ruben cewek? Salah, Ruben cowok. Nih, Ruben yang cowok. Terus akhirnya Ruben jawab sama papahnya, semuanya baik-baik aja kok ayah. Tapi kok kamu mukanya cemberut gitu? Muka kamu kok kayak nutupin sesuatu, ada apa sih? Sebenarnya ayah dapat pesan. Ayahnya bingung. Pesan dari siapa, kata ayah? Dari Raja Mesir, kata si Ruben. Hah? Raja Mesir? Ayahnya heran. Kok seorang raja menitipkan pesan untuk aku? Terus Ruben bilang, Raja Mesir itu adalah adik kami yang namanya Yusuf. Sekarang dia jadi Raja Mesir. Dia tidak meninggal. Dia waktu itu diambil oleh orang Mesir dan sekarang menjadi raja yang hebat di sana. Wah,
Papahnya bingung. Papahnya kaget, seneng, sedih. Ih, bingung deh pokoknya. Terus habis itu papahnya bilang, aku sekarang mau ketemu sama Yusuf. Tolong bawa aku ke Mesir, katanya gitu. Aku ingin bertemu dengannya. Akhirnya si Ruben bilang, ya udah, ayo Pak, kita ke Mesir. Wow, rame-rame nih. Tayang, tayang, dibawa semuanya. Cucu, adik, kakak, oma, opa. Ketinggalan. Oh, ketinggalan, cucunya ketinggalan. Semuanya dibawa ke Mesir. Cuk, 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 cuk. Totalnya berapa? Ih, aku cuma 7. Yang di sana nolnya tambah 1. Kalau 7 belakangnya ada 0, jadinya berapa? 70. 7 belakangnya 0. Gila, 70 orang rame-rame ke Mesir. Dikirimin kereta sama Yusuf untuk berangkat ke Mesir menemui Yusuf. Aduh, Yusuf orang kaya ya, bisa ngirimin kereta. Coba kalau Cibrenda, paling ngiriminnya becak. Kalian ada yang tahu becak nggak? Karena 70 orang nih, rame banget nih, mana muat nih naik becak semuanya 70 orang. Wah, pusing. Terus habis itu, di perjalanannya ke Mesir, Yusuf Yakub maksudnya, Yakub dan keluarga berhenti di Beersheba. Nah, Beersheba itu tempat di mana dulu ayahnya itu pernah mendirikan mezbah. Dan dia berdoa di situ dulu tapi ya. Terus sekarang dia doa lagi tapi dia doa kayak aku sudah lama nggak berdoa di sini. Aku mau berdoa dulu deh di sini gitu. Akhirnya dulu juga dia suka memberikan korban persembahan. Terus mendengar kabar tersebut, akhirnya Yusufnya nggak ada nih. Dari tadi udah dipakai semua nih. Ini tadi Ruben Kak Cepi. Nah ini Yusuf. Terus Yusufnya mendengar kabar papahnya udah sampai di situ, Yusufnya datang. Aku mau nyamperin papa aku. Aku mau ketemu sama papa aku. Dia ke sana, terus habis itu Yusuf bilang, "Papa, ini aku." Mereka nggak bisa berkata apa-apa lagi, mereka hanya saling memeluk dan menangis. Memeluk, menangis. Terus habis itu mereka lepas rindu. Tahu nggak lepas rindu apa? Kangen gitu loh. Kayak misalkan siapa ya? Ada yang di sini papahnya suka kerja keluar kota nggak? Nggak ada ya? Papa Cicing pernah nggak? Papa Cicing keluar kota nggak? Enggak. Kalau misalkan papanya Jovanka keluar kota nggak kerjanya? Enggak juga. Nggak ada. Aduh, coba sekali-sekali disuruh keluar kota biar kangen. Terus habis itu halo terus habis itu udah papahnya kangen-kangenan, papahnya dibawa ke istana dan di sana mereka tinggal di istana bareng-bareng. Akhirnya Yakub dan anak-anaknya semua nih, saudara-saudaranya semua nih, yang banyak nih, ya ini semua tinggal di istana loh. Gila, yang tadinya dia tinggal di Kanaan hanya di kemah. Kamu tahu kemah nggak kalian? Kemah itu loh yang kayak orang cuman pakai tenda gitu. Rumahnya nggak dari besi, nggak dari baton. Nggak ada AC, iya bener nggak ada AC. Sekarang dia harus tinggal di istana yang mewah. Wah, Yusuf seneng banget. Sama keluarganya ngumpul lagi. Lalu sampai suatu hari, ayahnya Yusuf meninggal karena memang sudah tua. Tapi sebelum meninggal, Yakub memberkati anak-anaknya. Nih, semua nih diberkati nih. Kamu semua aku berkati, kata Yakub gitu. Sampai nanti ke anak cucumu juga semua aku berkati. Janganlah ada yang di antara kamu jadi anak-anak yang bandel. Harus saling menjaga dan melindungi. Pelukan semuanya. Pelukan. Nggak boleh berantem. Gitu, pelukan semua. Lalu, sampai satu ketika, Yusuf sudah menjadi raja yang hebat. Dia memimpin, bagus di kerajaan Mesir. Terus, di umurnya Yusuf yang 110 tahun, wah, 110 tahun,
Yusufnya itu meninggal dunia akhirnya dan digantikan dengan raja yang lain. Coba, ada yang umurnya di sini udah 100 belum? Nenek kakeknya umurnya 100 nggak? Kalau neneknya Cicing umurnya berapa? Oma Cicing. Neneknya Harrison umurnya berapa? Ada yang umurnya 100 nggak? Nenek aku umur 100 nggak ya? Sisa lama. Kayaknya enggak deh. Nenek aku juga nggak sampai umur 100. Sedangkan ini Yusuf umurnya 110. Gila, itu lama banget dia hidup di dunia ini ya guys. Terus setelah itu, apa coba yang kita dapat dari cerita Yusuf hari ini? Dan yang kemarin-kemarin. Yusuf itu adalah orang yang sangat baik hatinya. Walaupun dia dijahatin sama kakaknya. Ini cerita si Yusuf nih. Waktu itu sama kakaknya dicemplungin ke sumur. Dicemplungin ke sumur. Terus dijual ke Mesir. Dan sekarang dia udah gede, dia jadi raja. Dan ketika kakaknya datang ke Mesir, dia tetap menjamu kakaknya. Jadi kita di sini nggak ada yang boleh menyimpan kebencian ya. Kalian kalau misalkan benci sama saudara kalian sendiri, wah, tidak akan diberkati Tuhan. Coba aku tanya sama Cepi. Hai Cepi. Halo. Ada yang tahu kan Cepi itu adik aku kan? Apakah kamu membenciku? Tidak, aku sangat menyayangi kakakku. Tuh, walaupun aku suka isengin Cepi, aku suka jambak-jambak dia, tapi dia tetap mengasihi aku karena kadang-kadang dia juga suka jambakin aku. Enggak dong, kan kita harus hidup saling mengasihi. Jovanka coba di sini. Pernah ini nggak isengin Dede Josh? Apa? Ngomong apa tuh? Ada di mute. Coba. Gak inget nama. Ferin sama Marco. Sering isengin nggak satu sama lain? Jovanka kalau ngisengin Josh gimana? Iya, nggak tahu. Ketawa lu. Yang nyebut-nyebut ya. Suka ngapain? Tangannya Josh digigit gak? Karena kan gembul tangannya Josh kayak sosis. Ya enak. Kalau yang sendiri gimana, Kak? Kalau yang sendiri, suka Harry ngiseng. sama Cicing. Kayak Harry sama Cicing kan anak sendiri. Kalian suka isengin mama papa nggak? Misalkan mama lagi nyuci baju, bajunya diambil, cut, airnya dilempar-lempar, gitu. Ada yang suka begitu nggak? Jangan sampai ya. Jadi di sini untuk adik-adik, kalau kalian yang punya saudara, yang masih punya mama papa lengkap, harus saling memaafkan ya. Namanya juga keluarga. Jadi walaupun keluarga buat salah, harus tetap saling memaafkan. Kita sekarang mau ada ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Kakak Senja. Oke? Aku persilakan Kakak Senja dan aku akan buka slide-nya ya. Adik-adik, kedengeran nggak suaraku? Ya. Halo, coba boleh respon nih, suaraku kedengeran nggak? Oke, ya. Coba adik-adik semua bawa Alkitab nggak nih? Mana? Ada yang bawa Alkitab? Ada nggak, ayo? Alkitabnya ditunjukin. Weh, Harry udah bawa Alkitab. Nggak bawa? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1. Coba siapa yang udah bawa Alkitab mau bacain? Harry ya? Enggak. Ya udah, Adin deh. Hah? Mau lah. Adin juga nggak mau. Idin. Ibrani 13 ayat 1. Adin mau bacain ayat hafalannya ya, teman-teman. Ya kan?
peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan pada Coba ulang sekali lagi, Adin, lebih keras. peliharalah kasih persaudaraan. Ya, kedengeran nggak ya, teman-teman tadi? Kedengeran ya? Ya, ayat hafalan hari ini berisinya, isinya itu peliharalah kasih persaudaraan. Nah, tadi Yusuf punya saudara yang banyak. Next slide-nya. Menurut adik-adik, siapa sih yang jadi saudara kita? Coba ya, aku mau minta Ferin yang jawab. Coba Ferin. Saudaranya Ferin siapa ya? Siapa saudara Ferin? Apa? Siapa Ferin? Ya, saudara Ferin siapa? Atau Kokoh mau jawab? Jangan bingung. Kokonya Ferin namanya siapa? Kokonya Ferin. Ferin siapa? Oh, aku tahu Ferin. Ya, Marco. Adiknya Marco siapa? Enggak tahu. Ya, saudara itu ada banyak ini nih, banyak orang yang bisa kita sebut sebagai saudara nih. Coba gambarnya apa ya, Ci? Jangan, nanti rusak kameranya. Nah, kasih persaudaraan itu ada di antara siapa aja ya? Yang pertama. Nah, siapa nih? Foto siapa nih? Foto teman-teman sekolah minggu. Nah, kasih persaudaraan yang harus kita bangun, salah satunya juga di antara teman-teman sekolah minggu. Next. Nah, ini teman-teman sekolah minggu juga. Nah, ini di antara teman-teman sekelas, mau di gereja ataupun di sekolah. Coba, siapa yang inget nih nama-namanya? Aku mau minta siapa ya yang sebutin ya. Aku mau Jovanka. Nih teman-teman sekelasnya siapa nih? Jovanka bukan? Jovanka inget nggak nih sama teman-temannya? Udah nggak ketemu 3 bulan lebih? Masih inget nggak ya? Coba mulai dari paling ujung yang perempuan siapa namanya, Kak? Adin. Siapa? Adin. Adin. Sebelahnya? Lupa. Lupa. Yang ada di Ada yang bisa bantu? Adin, siapa Adin sebelahnya? Pio. Kalau sebelahnya siapa, Kak? Sebelahnya Jovanka. Yang cowok. Jeff. Masih lupa. Masih lupa. Ya, siapa, Din? Jefta. Ya, teman-teman, kasih persaudaraan itu juga harus dibentuk di antara teman-teman sekelas. Nah, lanjut. Next. Nah, ini teman-teman sekelas di kelas kecil. Ada Elo, ada Ferin, ada Cecil, ada Melati, ada Misha, dan Mikaela. Next. Ini juga teman-teman di sekelasnya. Nah, kasih persaudaraan harus terus dibangun. Next. Nah, lalu siapa lagi? D. Siapa? Ya, nih, di antara kakak beradik juga harus dibangun ya, kasih persaudaraannya. Ada kakak adik tuh kayak Marco sama Ferin, harus terus saling mengasihi. Terus antara aku sama Adin, ya kan, kakak beradik di rumah harus saling mengasihi juga. Yang selanjutnya?
Nih, dengan siapa lagi kasih persaudaraan harus dibangun? Nah, antara saudara sepupu. Di sini ada Elo sama Melati. Nah, itu saudara sepupu ya namanya ya. Bener muka Elo bukan itu? Mana Elo? Nah, ya bener ya. Di antara saudara sepupu kita harus saling mengasihi juga. Atau next-nya. Nah, kasih persaudaraan juga terbangun dengan papa, mama yang ada di rumah. Ini papanya siapa nih yang pakai baju ungu-ungu biru garis-garis nih? Sisil. Ayo, papanya siapa? Yang sendirian tuh. Wah, nggak ada yang ngakuin. Cing, papa siapa tuh yang botak, Cing? Papanya siapa tuh yang botak? Cing, yang di bawah papanya Cicing bukan? Nggak mau. Malu. Ya, malu. Ya, atau dibangun bersama oma beserta saudara dan anggota keluarga lainnya. Ini ada omanya siapa nih? Omanya Marco ya? Atau omanya siapa nih? Nah, ada omanya Sisil, ada omanya Marco, atau omanya Lionel dan Gerard, atau kakaknya Gerard dan Lionel, ada Kak Fitri. Ya, jadi kasih persaudaraan dibangun dengan seluruh keluarga. Next. Nah, jangan lupa tadi ayat hafalannya dari Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Dengan apa kita memelihara kasih persaudaraan? Yang pertama, berkata dan bersikap baik serta sopan kepada anggota keluarga. Yang kedua, mau memaafkan kesalahan dan mau minta maaf jika berbuat salah. Yang ketiga, mau menolong dan setia mendoakan. Adik-adik jangan lupa ya, kita bisa mengasihi keluarga kita dan teman-teman kita karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita penting untuk minta Tuhan supaya Tuhan yang memelihara kasih bagi keluarga kita dan di antara kita bersaudara. Ya, jangan lupa, ini ayat hafalannya tadi. Nah, hari ini kita ada aktivitas sekolah minggu atau aktivitas komisi anak hari ini. Apa aktivitasnya? Aku mau ajak adik-adik membuat sebuah video. Nah, ini contoh videonya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Nggak kedengeran. Coba. Nggak kedengeran. Kalau sekarang kedengeran nggak? Namaku Senja. Aku mau membacakan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, aku perkenalkan, ini adik aku, namanya Adin. Adin kelas 2 SD, baru naik kelas. Nah, Adin makanan kesukaannya adalah apa, Din? Ayam Kentucky. Adin paling suka ayam Kentucky. Aku sangat mengasihi Adin. Ketika Adin minta dan perlu untuk minum susu, dan ibu lupa pergi ke warung, akhirnya aku yang mau pergi ke warung untuk membelikan Adin susu, supaya Adin minum susu dan bisa bobo serta bertubuh sehat. Aku mengasihi Adin. Nah, itu dia contoh videonya. Video ini berisi, nah nanti adik-adik di rumah bikin video. Videonya itu ajak, boleh kakak, boleh adik, boleh saudara sepupu, boleh papa, boleh mama, atau boleh oma. Isinya apa, Cibrenda? Videonya yang pertama. Ya, sebentar ya. Ya. Nah, ini dia. Kelihatan?
Ya, Halo. judul tema dari aktivitas kita ya yang aku kasihi. Pertama, di video itu, kamu nih adik-adik di rumah bikin video, udah berdua nih sama adik kakak atau papa mama atau oma di rumah. Terus adik-adik sebutin ayat hafalannya dari Ibrani 13 ayat 1. Dan itu harus dihafal ya. Lalu yang kedua, perkenalkan nama, usia, serta makanan kesukaan dari keluarga yang kamu ajak bikin video. Dan yang ketiga, ceritakan perbuatan atau sikap yang menggambarkan bahwa kamu mengasihi dengan tulus. Misalnya, kamu pernah melakukan sesuatu untuk dia, pernah menolong, pernah bantu adik ketika ngerjain PR, atau pernah bantu mama papa untuk bawain tasnya, atau hal-hal lain yang pernah adik-adik lakukan, yang menjadi bentuk bahwa adik-adik semua mengasihinya. Yang keempat, yuk ungkapkan kasihmu dengan memeluk, nanti dipeluk ya. Lalu boleh juga dirangkul, atau dicium, atau tos dengan keluarga yang kamu ajak membuat video. Dan katakan, aku mengasihimu. Oke, gitu ya. Next. Nah, contohnya tadi ya. Udah kita putar, contohnya nanti akan dikirim ke grup WA. Video yang udah dibuat itu dalam posisi gini ya, tiduran. Jangan berdiri ya, tiduran posisinya. Dikirimnya itu ke grup WhatsApp orang tua Komisi Anak maksimal hari ini jam 7 malam. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpulkan hari ini ke grup WhatsApp orang tua Komisi Anak maksimal jam 7 malam. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Jovanka mau tanya. Coba suaranya lebih keras. Hafalnya tadi apa aku lupa. Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat hafalannya singkat. Pasti adik-adik semua gampang nih ngafalinnya. Coba ada yang mau coba nggak ngafalin ayat hafalannya? Gerard ya? Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Coba Koko Marco, udah hafal belum? Coba kok. Belum. Tadi bilang apa aku gak dengar. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Udah hafal. Udah. Peliharalah kasih persaudaraan. Apa? Apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Oke, udah saya hafal. Udah hafal? Apa? Udah ya? Udah hafal ya? Coba Koko Marco coba. Ibrani ayat Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 1. ayat 1. Nah, isinya apa? Peliharalah ikan kasih Peliharalah kasih persaudaraan.
Peliharalah kasih persaudaraan. Oke, udah ya hafal ya. Coba Harrison mau coba, udah hafal? Udah. Nah, jangan lupa kalau yang nggak punya kakak atau nggak punya adik di rumah, bisa bikin videonya bersama papa, mama, ataupun opung atau oma yang ada di rumah. Opa juga boleh kalau ada di rumah juga. Nah, kalau udah hafal, kok. Kameranya nggak kelihatan. Kamu udah hafal belum? Kecil. Atau ada yang lain yang mau coba? Sampul. Ayo coba. Ada yang mau coba? Cicil mau nggak? Harrison tadi udah belum? Jovanka. Oke. Ya udah kalau nggak ada lagi, kita mau tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, persiapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kemampuan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan serta berkat yang boleh kami terus terima setiap harinya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk orang tua yang boleh Tuhan hadirkan juga bagi kami, sehingga orang tua dan keluarga kami boleh terus menjaga kami dan boleh terus membantu kami dalam mengerjakan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak Tuhan yang mau memelihara kasih dengan terus bersikap serta bertindak yang baik, berbicara dengan sopan, mau memaafkan, dan juga mau mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami agar kami terus menjadi anak Tuhan yang mau memelihara kasih. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah, coba dadah. Ya. Kita ke foto kan? Gimana sih caranya? Ini stop dulu ya. Ya, lanjut. Yuk kita foto dulu senyum. 1-0. Abang lagi sampai pagar opak. Nah, terus Yuk balik foto. lagi ke pos. Ivanka kepalanya nggak kelihatan. Belum selesai belajar. Pakai handphone ya? Udah selesai, Mak. Belum, itu dulu kita menikah. Oh, selesai belum? Oh, ini abang itu nih. Ayo foto. Sriwijaya. Halo. Halo. Aduh. Halo. Halo, Bunda. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, Adik. Hai. Ya. Senyum. Oh, dia. Ih. Oh ya.
Satu, dua, tiga. Ya, Ferin nggak kelihatan. Nah, satu, dua, tiga. Yeay. 1, 2, 3, yeay. Terima kasih semuanya. 1, 2, 3, yeay. Sampai ketemu 2, 3, yeay. Sampai ketemu minggu depan. Saya sekolah